تجربة الصوت hal صوتي مسموع. Apakah suara saya dapat terdengar di sini? Alhamdulillah terdengar. Sudah Ustaz. طيب. بجانب الانتظار الآخرين فيمكن نستطيع أن نبدأ أولا. آه، Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakirin hamdana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ من الفرقان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله. أقول هنا أول مرة أقول أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في الفصل العربية المبتدئة الأولى بمعهد إسلامكو. كيف حالكم؟ Bagaimana kabarnya teman-teman di sini? Bihoir, alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Aku ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya fi hudurikum fil hadzal fasl, atas hadirnya teman-teman di kelas ini. Wa ana sa'idun jiddan bi liqa'ikum masyaallah wa atamanna an takunu bi atammi sihha wal afiyah. Dan di sini aku ya sangat senang sekali dapat bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa di sini, masya Allah. Wa atamanna, dan aku yang berharap an nakuna bi atamis sehat wal afiat, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat insyaallah. Tapi masya Allah, aku lu kuna kadzalika masya Allah mumtaz lakum jami'an. Dan di sini aku yang menyampaikan pada teman-teman di sini apresiasi yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena di tengah sibuk dan padatnya kegiatan aktivitas teman-teman di sini, tapi teman-teman di sini masih menyempatkan hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah eh, Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya, berupa belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Nabi, bahasa surga, yakni Al-Lughatul Arabiyah. Wa fi hadhihi al-fursah سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية، وسنكون هذه الحصة مخصصة للمبتدئين. لذلك لا داعي للقلق ولا تخاف إذا كنتم لا تعرفون شيئا عن اللغة العربية. Pada kesempatan yang mulia ini, pada sore hari ini, في هذا المساء سنبدأ رحلتنا في عالم اللغة العربية. Kita akan mulai perjalanan kita dalam mengenal dunia bahasa Arab. Dan tentunya kita akan menjadikan kelas ini, kesempatan ini menjadi kesempatan yang berharga untuk teman-teman di sini. A'rif nafsi wa a'rif anna hadhi minal ahibba wa minal ashab alladhi yadkhul huna fayumkin hunaka ta'allama al-lugha Arabiyyah wa lam nata'allam qabla dhalika. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ataupun yang baru pertama kali belajar bahasa Arab. Nah, tapi di pembelajaran kita pada basic satu ini kita akan mempelajari paling dasar
bahasa Arab dasar. Jadi teman-teman yang sudah memiliki kemampuan atau pernah belajar sebelumnya itu bisa menjadi murajaah, dan teman-teman yang baru pertama kali belajar tidak perlu untuk berkecil hati karena kita akan belajar bersama-sama di forum ini. Walakin qabla dzalika ana uridu an a'rif. Tapi sebelumnya aku ya ingin mengetahui teman-teman di sini yang baru pertama kali belajar bahasa Arab mungkin bisa bersuara. Ada yang di Assalamualaikum sini? Ustaz. Masya Allah, Waalaikumsalam. Iya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa marhaban bikum. Eh, Nah, mungkin teman-teman ya, lanjut dulu Ustaz, lanjut dulu. baik. Antum Ustaz. Aywa. Walakin qabla dzalika fa hunaka soal yumkin min dhihnikum, mungkin di sini teman-teman akan bertanya-tanya, tatasaaluna anni, bertanya-tanya tentang diriku ini siapa, nah gitu. Lidzalika qabla an nabda ta'allumana fi hadhil fursah ismahu li an u'arrifa nafsi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, ismahu li an u'arrifa nafsi, perkenankanlah diri aku ya untuk memperkenalkan diri. Ismahu li an u'arrifa nafsi. Ismil kamil Ihwan Ratama bila Indriasani wa ismun nidai Ihwan. Ismun nida Ihwan. Tastati anta tu'uni akhuya Ikhwan hakada. Mungkin teman-teman bisa panggil saya akhuya Ikhwan. Jitu min Banyuwangi wa ana Antum dari talib mana Ustaz? hakada. Antum Jitu dari min mana? Banyuwangi. Ana min Banyuwangi. Iya Ustaz. Aywa. Ana min Banyuwangi wal an ayami ana talibun fi qismil lughatil arabiyyah wa adabiyah bi Jami'ah Maulana Malik Ibrahim di mustawa al-magister, dan sekarang saya seorang mahasiswa di program studi Bahasa dan Sastra Arab, eh, program magister di Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Iya. Wa ayyami eh, adrusu al-lughah wal Quran, dan keseharian saya belajar ilmu bahasa dan juga linguistik dan juga sastra, dan juga saya belajar ilmu Al-Quran. Hakada. Fayumkin hada minni. Ya, jadi teman-teman, ini bukan identitas saya. Saya biasanya dipanggil aku ya. Iya. Eh, Kita belajar dasar dulu ya Ustaz. Ya, jadi kita nanti di pembelajaran kita akan belajar dasar-dasar dalam bahasa Arab. Nah, Oh ya pada Ustaz. Kita pembelajaran kita ini kita akan menggunakan kitab rujukan, yakni kitab Arabiah Baina Yadaik. Kitab Arabiah Kitabnya sudah aku ya share ya di grup itu ya, ya Ustaz. kitabnya. Nah, itu untuk acuan kita, kitab Al-Arabiah Baina Yadaik jilid pertama. Jadi untuk basic satu ini kita menggunakan eh, kitab yang jilid pertama satu. Jadi kitabnya itu ada beberapa jilid, ada jilid 1A, jilid 1B. Jadi untuk basic satu kita menggunakan jilid 1A. Nah, yang kemudian kita rangkum dalam pembahasan kita di PPT yang aku ya sharekan itu merupakan intisari dari pembahasan yang akan kita kaji. Taib. Fi hadhil fursah ba'da mu'arif nafsi, setelah saya memperkenalkan diri, wa nabda madatina al-yawm fi maudu al-awwal. Jadi kita mulai pembahasan pertama pada bab pertama, yakni at-ta'arufu wa tahiyyah. At-ta'aruf wa tahiyyah. Ya, perkenalan dan salam. At-ta'aruf gimana perkenalan, wa tahiyyah itu salam. Makanya kalau kita itu sholat, itu setelah tahiyah itu salam. Memang tahiyah itu bisa diartikan salam, juga bisa diartikan sapaan. Seperti itu. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya Ustaz. eh,
nanti perkenalan. Jadi perkenalannya nanti kita di sesi setelah Oh, ini kita ya, akan ya Ustad. perkenalan. Ya Ustad. Jadi untuk pembahasan yang kita akan pelajari nanti pada bab pertama nih di hadil fakrah al-ula, pada bab pertama ini kita akan belajar yang pertama terkait dengan ungkapan-ungkapan apa yang harus kita sampaikan ketika kita itu melakukan perkenalan. Sama halnya ketika kita itu ingin belajar apapun itu, kita pasti akan berkenalan terlebih dahulu. Setidaknya kita mengenal istilah-istilahnya. Nah, di sini ketika kita belajar bahasa Arab, sejatinya kita itu sedang meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istimewanya kita belajar bahasa Arab, kita itu sedang meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Kenapa seperti itu? Iya, mungkin bahasa Arab itu bahasa yang istimewa. Kenapa kok bahasa istimewa? Iya, saking istimewanya banyak banyak bahkan mayoritas orang-orang di Indonesia yang nggak paham bahasa Arab itu tetap ngomong bahasa Arab meskipun dia itu nggak paham. Kan keren. Kok gimana kita itu bisa ngomong bahasa Arab ya? Kita ketika sholat, ketika kita niat, ketika kita berdoa, mungkin kebanyakan dari kita nggak paham terhadap artinya gitu kan. Nah, Betul, tapi kita betul. tetap ngomong aja. Kita sholat gitu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu kan, sampai seterusnya itu mungkin kita nggak paham, tapi kita tetap terus melafatkan, terus ngomong gitu kan. Nah, itu istimewanya bahasa Arab di situ. Nah, ketika kita itu mengetahui maknanya, sejatinya kita itu lagi ngobrol sama Allah ketika kita sholat. Sejatinya kita tuh lagi ngobrol ketika kita baca Quran. Nah, maka dari situ di sini kita ingin menjembatani teman-teman di sini agar kita itu memiliki value yang lebih tinggi ketika kita itu melakukan terutama dalam hal ibadah. Kalau dalam hal keseharian, semisal kita itu ingin apa ngomong pakai bahasa Arab, ya kalau kita itu punya partner yang bisa diajak ngomong. Lah kalau kita itu sebagai ibu rumah tangga, kita itu sebagai pegawai kantoran yang di lingkungannya itu bukan, ya kalau kantornya itu kantor travel gitu, masih memungkinkan untuk menggunakan konteks percakapan. Tapi kalau kita itu konteksnya itu sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya itu di rumah saja bersama anak-anak gitu, kita mau ngomong sama anak-anak juga, anak-anaknya masih kecil, mereka juga nggak paham. Terus kita buat apa? Nah, di sini kita berusaha untuk belajar bahasa Arab. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan value ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah esensi dasar kita belajar bahasa Arab. Baik, fayumkin nabda minat ta'aruf, kita mungkin mulai dari perkenalan dulu, perkenalan. Jadi at-ta'aruf itu perkenalan. Nah, dalam hal perkenalan, saya rasa tidak hanya dalam bahasa Arab saja kita itu perkenalan. Ketika kita masih sekolah, eh, pasti kita itu akan ada namanya perkenalan. Nah, tapi dalam konteks ini kita melakukan perkenalan diri sendiri. Ta'arifun nafsi. Mungkin ana asyrah, mungkin aku akan mencoba menjelaskan di sini. Di sini ada layar yang sudah aku share. Nah, nakulu fil Arabiyah layar itu syashah. Hadi syashah. Hadi syashah. Layar. Tab maktub huna al-hadafu. Nah, bisa katanya Itu apa al-hadaf. Ustad? Nah, al-hadafu bimana tujuan. Tujuan. Al-hadaf tujuan. Hadaf itu tujuan. Nah, istita'u ta'rifun nafsi wa ghairuh. Istita'u dapat ta'rifun nafsi, memperkenalkan diri, nafs itu diri, wa ghairuh dan orang lain. Ghairuhu dan orang lain. Jadi tujuan kita apa belajar bab ini itu apa? Untuk agar kita itu dapat memperkenalkan diri kita dan orang lain. Gitu ya. Ta'rifun nafsi wa ghairuh. Ta'rifun nafsi wa ghairuh, memperkenalkan diri. Ta'rif mengenalkan atau memperkenalkan juga bisa. Nah, di sini ada alif atau alif. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita menyebutkan subbab A. Kalau misal kalau di Indonesia itu kan ada subbab A, subbab B, C. Itu kalau di bahasa Arab kita menggunakan alif, ba, ta gitu. Alif, ba, ta atau alif, ba, jim, dal. Ada yang alif, ba, ta, sa, tergantung dengan formatnya. Jadi ini A di sini artinya ya subbab ya A. A, ta'rifun nafsi, memperkenalkan diri sendiri. Nah, di sini kita mempelajari untuk memperkenalkan diri sendiri bagaimana. Nah, di sini
ada 4 aspek ya, ada 4 tabel di sini ya, 4 kolom di sini. Nah, setidaknya ketika kita itu melakukan perkenalan diri, itu ada 4 aspek yang perlu kita pelajari. Awalan, nadkhulil at-tarhib. At-tarhib. Dan ya, at-tarhib. Ma huwa at-tarhib? Apa itu tarhib? Nah, di sini aku ya perbesar at-tarhib. At-tarhib itu mungkin padanan yang pas ketika kita bahasakan Indonesia itu sama halnya seperti sapaan. Nah, gitu ya, sapaan. Nah, dalam Sapa. bahasa Arab itu juga ada at-tarhib atau kalimat sapaan atau ungkapan sapaan, menyapa orang. Nah, sebetulnya banyak ya kalimat at-tarhib dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Nah, tapi di sini aku ya pelajari, kita belajarnya perlahan-perlahan ya, sedikit demi sedikit. Di sini ada beberapa kata, ada 2 makna, ada 2 ungkapan di sini. Yang pertama itu ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan atau ahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban. Nah, ahlan wa sahlan, apa makna ahlan wa sahlan? Apa itu arti dari ahlan wa sahlan? Ada yang tahu di sini? Makna Selamat datang. ahlan. Selamat Ayo, datang. ahlan wa sahlan, selamat datang kita kan. Mungkin akan ada pertanyaan, terus apa bedanya ahlan wa sahlan dan ahlan wa marhaban? Atau tadi aku ya ngomongnya ketika masih di awal, ahlan wa sahlan wa marhaban digabung semua gitu. Apa boleh? Boleh gitu. Jadi ahlan wa sahlan atau ahlan wa marhaban atau digabung semuanya ahlan wa sahlan wa marhaban itu memiliki makna yang sama, satu makna, selamat datang itu. Intinya itu selamat datang gitu. Cuman bedanya itu dalam feel, dalam perasaannya, dalam segi apa vibes-nya mungkin ya. Maksudnya itu seperti ini. Jadi ketika kita itu orang Arab atau kita ahlan wa sahlan itu maksudnya adalah selamat datang yang sifatnya itu ya umum gitu. Kita bertemu dengan orang yang ya udah biasa aja gitu. Ahlan wa sahlan. Usul Nah, Ustaz, usul. ya, Meskipun banyak orang yang Ustaz gak apa-apa bilang ahlan wa sahlan ya. Berarti nggak tentu satu orang berarti ya. Baik nggak satu tentu. orang, 2 orang, 3 orang atau bahkan lebih. Ya, jadi ketika kita mengalokkan sapaan itu eh, umum ya, umum. Ahlan wa sahlan gitu. Tapi dalam makna di sini ahlan wa sahlan adalah makna umum. Jadi Wah, ya ya. sudah, ya udah gitu. Selamat datang gitu aja. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Jadi ahlan wa sahlan ini satu ungkapan yang maknanya itu ya sama selamat datang gitu. Nggak bisa dipisah ahlan itu artinya apa, sahlan itu artinya apa. Kalau arti apa dipisah nanti artinya sudah berbeda gitu ya. Ahlan wa sahlan itu selamat datang, ungkapan, ungkapan. Nah, kemudian ahlan wa marhaban itu diucapkan sama-sama selamat datang juga, tapi feel-nya itu menyimpan kerinduan. Semisal di sini aku ya belum pernah bertemu dengan namanya Akhina Bakti. Semisal ini dan mungkin pernah pernah ketemu, pernah kenal. Lama banget nggak pernah jumpa. Suatu saat jumpa gitu. Nah, ketika jumpa itu ingin mengatakan selamat datang itu dengan perasaan yang lebih lebih bahagia atau lebih kangen gitu ya. Ada unsur kangennya di situ yang apa menggebu-gebu. Itu mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa marhaban. Makanya ketika kita itu mengatakan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kan jarang ya orang ahlan ya Ramadan. Jarang. Karena ahlan itu ya selamat datang biasa aja. Tapi karena kita itu rindu banget dengan bulan Ramadan, makanya kita ngomongnya marhaban ya Ramadan. Nah, itu perbedaan dari kata marhaban dengan ahlan wa sahlan. Cuman satu makna ya Ustaz. Satu makna, selamat datang gitu. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Marhaban ya Syahrasyam, selamat datang wahai bulan puasa. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya, nah mungkin kalau pertanyaan tadi itu umum, kalau kita menyampaikan itu ahlan wa sahlan itu 1 orang, 2 orang, 4 orang, banyak orang itu tetap ahlan wa sahlan atau ahlan wa marhaban gitu. Tapi cara menjawabnya ini ada perbedaan. Nah, cara menjawabnya ahlan bik. Yang pertama, ahlan bik. Ahlan bik ini untuk 1 orang laki-laki. Laki-laki. Ahlan bika. Ahlan bika. Nah, tapi kalau untuk perempuan, nakul fil arabiyah, ahlan Biki. biki. Jadi huruf apa? Harokat kaf di sini berganti kasroh. Harokat fathah di huruf kaf di sini berganti kasroh. Biki. Jadi kalau untuk perempuan itu ki, kalau untuk laki-laki itu ka.
Berarti ahlan bika atau ahlan biki. Kalau untuk banyak orang bagaimana? Untuk banyak orang nakul fil Arabiyah ahlan bikum. Ahlan bikum. Kum. Kum di sini yang bawah. Itu untuk orang. Semisal teman-teman di sini kompak apa menyampaikan tarhib kepada aku ya. Ahlan wa sahlan gitu. Maka aku ya di sini menjawabnya ahlan bikum. Ahlan bikum. Selamat datang bagi kalian semuanya. Nah, bi Itu itu artinya umum itu ya. umum, Umum ya. baik laki-laki atau perempuan, ahlan bikum. Ahlan bikum baik laki-laki perempuan. Nah, itu yang makna pertama. Makna yang kedua ada digunakan untuk orang yang memiliki pangkat atau memiliki jabatan atau memiliki usia yang lebih tinggi daripada kita. Misal orang tua, guru kita. Nah, itu kita mengucapkan ahlan bikum sebagai kalimat takzimnya. Nah, gitu ya. Oh iya. Ahlan bikum. Jadi, ahlan bikum di sini bisa bermakna untuk orang yang memiliki pangkat atau derajat lebih tinggi dari kita, atau juga untuk orang banyak. Ahlan bikum. Gitu. Nah, ini untuk tarhib ini mafhum ya. Bisa dipahami ya. Iya Ustadz ya. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Huna al-asma. Nah, al-asma. Al-asma itu adalah berkenalan ketika kita sudah nyapa. Berarti kita berkenalan dengan nama. Al-asma itu artinya nama. Al-asma itu artinya nama-nama. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bertanya tentang nama atau identitas seseorang. Al-awwal yakni mas muka. Mas muka untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tadi bagaimana? Berarti diganti kasroh. Mas muki. Mas muki. Mas muka laki-laki. Mas muki perempuan. Nah, jawabnya ismi, ismi, nah itu baik laki-laki maupun perempuan. Ismi, ismi, nah seperti itu. Misal, saya bertanya kepada diri saya sendiri, Mas Muka, masalah. Ismi Ihwana Rotama. Ismi Ihwana Rotama. Nah, kemudian di sini adalah konteks kalau Mas Muka itu nama ya bisa nama nama umum kalau yang pertama ini. Tapi kalau yang kedua di sini itu Mas Mukal Kamil, Kamil bermakna lengkap. Mas Mukal Kamil itu berarti untuk laki-laki. Mas Mukil Kamil berarti untuk perempuan. Mas Mukil Kamil, siapa nama lengkapmu? Gitu. Kalau Mas Muka, siapa namamu? Mas Mukal Kamil, siapa nama lengkapmu? Nah, kalau munada itu nama panggilan. Mas Mukal Munada, Mas Mukal Munada, siapa nama panggilanmu? Munada itu panggilan, munada. Nah, kemudian terakhir ini, kalau yang terakhir, Mas Muka ya akhi atau ya ukhti. Nah, ya akhi atau ya ukhti ini adalah panggilan kepada seseorang yang kita nggak kenal. Ya akhi, ya ukhti. Atau kepada saudara kita sendiri juga bisa. Tapi umumnya kalau kita gunakan di konteks bahasa Indonesia, apa di konteks Indonesia di sini, atau di konteks percakapan secara umum, itu digunakan untuk orang yang nggak kenal gitu. Ya akhi, ya ukhti, ya akhi, ya ukhti. Hakada. Nah, itu untuk melontarkan pertanyaannya. Bagaimana menjawabnya? Menjawabnya pertama, ismi, kalau ditanya Mas Muka, ismi, siapa namanya? Kalau Mas Mukal Kamil, Ismil Kamil, nama panggilanku, Ismil Kamil. Mas Mukal Munada, Ismul Munada, atau Ismil Munada juga boleh. Ismil Munada, nama panggilanku. Nah, siapa? Misal, Ismil Munada, Akhuya Ikhwan. Ismil Munada, Akhuya Ikhwan. Nah, kita langsung praktekkan saja. Masalah, anak at'u ila ahadi minkum. Mungkin Akhuya akan mencoba bertanya kepada salah satu dari teman-teman di sini. Mas Mukal Kamil, ya akhina Deva. Mas Mukal Kamil. Hal Mas Mukal Kamil? Oh, Lain. Mungkin lainnya Ustadz. baik. Ini yang namanya belum diganti, silakan diganti dulu yang di Zoom ini ya. Mungkin anak Ugair. Mas Mukil Munada Ukhtina Rodiah. Rodiah. Mas Mukil Munada. Mas Mukil Munada. Ukhtina Rodiah. Belum dibuka itu mikrofonnya, Bu. Ayo. Mas Mukil Munada.
Mungkin lainnya Ustaz. Is- Ismukil, Ismul Ismil Munada Radiyah. wa masmukil kamil ya ukhti. Ismil Mukil, Ismil Kamil. Kamil, ya Ya, Ismil Kamil Radiyah. Radiyah. Masya Allah, mumtaz. Ismil kamil, ismil kamil. Seperti itu ya. Ya. Masalahnya ala as'al ila akhina yusamma iPhone huna. Masmukal kamil. Ya, akhi. Ismil Kamil, Ah, Ismil Ismil Kamil Kamil. Ahmad Sonhaji. Matson Haji, Masya Allah. Wa masmukil munada. Wa masmukal munada. Ismul Munada Ahmad. Tayyib, Masya Allah. Akhina Ahmad. Hakada. Laisa akhina iPhone. Maaf Ustaz, masih baru Ustaz, anggota Anak baru. ulai. Tayyib. Ya, belum ngerti. Ya, nggak apa-apa. Kita belajarnya secara bertahap saja. Jadi kalau semisal teman-teman di sini belum ada yang paham, kita mencoba untuk belajarnya perlahan-perlahan. Nah, untuk perkenalan ini bisa ya. Nanti kita perkenalan karena kita waktunya juga terbatas di sini. Jadi untuk perkenalan nanti di akhir saja. Jadi aku ya lanjutkan terlebih dahulu pembahasan kita. Nah, kemudian ketika kita sudah mengenal nama, kita akan bertanya tentang al-ahwal. Ahwal. Ahwal di bimana keadaan. Ahwal itu keadaan. Kita bertanya tentang keadaan. Nah, di sini ada as-su'al. As-su'al itu soal, jawab itu adalah cara menjawabnya. Ini ada beberapa konteks pertanyaan. Awal, al-awwal yakni kaifa haluk. Kaifa haluk. Kaifa haluk. Nah, mungkin teman-teman di sini akan bertanya, emang boleh kalau bahasa Arab itu disukunkan di akhir? Ya, boleh-boleh saja gitu. Semisal kita itu bingung, ka apa ki gitu. Kita sukunkan saja kaifa haluk. Kaifa haluk. Kalau kaifa haluk itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau kaifa haluka gitu, udah keluar ka di situ berarti harus laki-laki. Kalau perempuan kaifa haluki gitu. Tapi kalau kaifa haluk itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Kaifa itu bagaimana? Hal, keadaan kamu. Kaifa haluka, bagaimana keadaan? Atau kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Alhamdulillah, how are you? khair. Nah, jawabnya alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Itu jawabnya. Kemudian di sini Alhamdulillah, khair. ada beberapa contohnya hal anta bisihah dan hal anta fisihah. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu apakah Anda baik, apakah Anda sehat? Hal anta bisihah, apakah Anda sehat? Atau hal anta fisihah, apakah Anda sehat? Nah, gitu. Sama-sama maknanya sama. Hal anta bisihah atau hal anta fisihah, keduanya memiliki makna yang sama. Apakah Anda sehat? Apakah Anda dalam keadaan sehat? Seperti itu. Jawabannya adalah sama. Alhamdulillah bi khair. Bi khairin walhamdulillah. Di balik khair dulu. Khair itu artinya tuh baik, baik. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Nah, gitu. Alhamdulillah atau bi khairin walhamdulillah sama saja. Atau kalau yang bentuk yang ketiga di sini lebih panjang. Ana bi khairin walhamdulillah bitamami syifa'i warahmah. Nah, di sini artinya ana bi khairin, saya baik-baik saja. Walhamdulillah, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bitamami syifa'i warahmah, dengan kesempurnaan kesembuhan. Tamam itu sempurna. Bitamami syifa, dengan kesempurnaan kesembuhan. Bitamami syifa warahmah, dan kasih sayang. Dan kesempurnaan kasih sayang. Warahmah, rahmah itu ya kasih sayang itu. Rahmah, ya rahmat, rahmat. Rahmatnya Allah gitu. Tamami syifa'i warahmah gitu. Nah, untuk yang ini tambahan saja. Anta bi khair, itu artinya itu apakah kamu baik-baik saja? Anta bi khair, apakah kamu baik-baik saja? Kaifa asbahta, bagaimana pagimu? Bagaimana keadaan pagi itu? Asbahta itu pagimu. Bagaimana pagimu? Kalau yang ini, kaifa lailatuka, kaifa lailatuka, bagaimana malammu? Nah, seperti itu tuh. Ini sama halnya kayak itu. Kaifa hal, sama. Kaifa hal. Jadi Berarti kalau jawabannya sama ya Ustaz? sama, alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah Oh, bi khair.
Baik, di sini saya membaca di grup WhatsApp itu ada yang mengeluh tidak ada suaranya ya. Jadi mungkin Pak Sabar kalau hadir di sini silahkan bisa dicek koneksi internetnya apakah stabil atau tidak. Kalau tidak bisa keluar terlebih dahulu setelah itu masuk lagi. Jadi teman-teman semuanya seperti itu. Kalau semisal suara aku ya tidak terdengar bisa mungkin eh, koneksi jaringan dari teman-teman atau koneksi dari aku ya sendiri yang memang bermasalah. Tapi kalau koneksi aku yang bermasalah, pasti aku ya akan bisa mendeteksi sendiri Oke. seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Masuk. Kita lanjutkan di sini. Yang keempat adalah asakan. Asakan itu adalah tempat tinggal ya. Asakan. Aqul fil Arabiyah tempat tinggal sakan. Sakan. Ya ini empat asakan. Nah, ini adalah bertanya tentang tempat tinggal atau bisa bertanya tentang daerah asakan. Asakan itu lebih tempat tinggal artinya dalam bahasa Indonesia. Makanya kalau dalam istilah bahasa Arab ada namanya maskan. Maskan itu apa? Maskan itu adalah asrama. Maskan. Asakan itu lebih tempat tinggal secara umum. Kalau asrama kita menyebutnya itu maskan, tempat tinggal asrama. Nah, di sini terkait bertanya tentang tempat tinggal ada beberapa diksi atau ungkapan. Ungkapan kita sebut dalam bahasa Arab yakni uslub. Uslub. Nah, uslub. Hada minal asalib al-arabiyah. Di sini adalah bagian dari ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Yang pertama adalah min aina anta. Min aina anta. Min aina anta. Jadi teman-teman di sini silakan sambil sambil diikuti. Gak apa-apa. Min aina anta. Min aina anta itu artinya apa? Min itu artinya dari. Aina di mana anta kamu. Min aina anta dari mana kamu. Min aina anta, min aina anta. Dari mana kamu? Namin Nuk Sukun Aceh Utara. Ana min saya dari. Jawabannya lah ana min. Masalah. Ana min Banyuwangi. Ana min Banyuwangi. Seperti itu ya. Ana min saya Namin dari Nuk Sukun Banyuwangi. Aceh Utara. Nah, masalah anak asal min aina anta ya akhina Ahmad. Ana min Aina Madu. Ayo. Ana min Madura. Anta min Madura. Anak asal min aina anti ya Ukhtina Supriyadi. Supriyadi ada rajul rijal nisa anta min aina anta ya akhi Supriyadi. Ana min saya dari Mungkin nggak dibuka mikrofonnya Ustaz. sudah nih sudah dibuka ini. Taib. Ini kita lanjutkan. Min aina anta. Jadi kalau min aina anta itu adalah bertanya domisili secara umum. Jadi daerah, lebih ke daerah. Masalah daerah Banyuwangi, Malang, Surabaya gitu. Min aina, min aina. Tapi kalau yang kedua, min aina jita. Min aina jita itu artinya min aina dari mana jita. Jita itu artinya datangmu. Dari mana kamu datang gitu. Dari mana kamu datang? Min aina jita. Min aina jita. Dari mana kamu datang? Jita artinya datang. Nah, jitu means saya datang dari. Jitu itu artinya itu saya datang. Jitu saya datang. Min dari saya datang dari. Ya, bisa dari daerah atau dari tempat sesuatu. Tapi min aina jita di sini konota atau maknanya adalah daerah yang dimaksud. Tapi min aina jita juga bisa mengartikan makna yang datang dari sebuah lokasi. Semisal kelas Min Aina seorang Jita. min aina jita itu fungsinya ada dua. Yang pertama itu menanyakan memang benar-benar menanyakan daerah. Yang kedua menanyakan ya kedatangan. Semisal ada seorang guru di kelas. Artinya kan ada yang profesinya mungkin dari teman-teman di sini ada berprofesi sebagai guru. Nah, kemudian ketika berada di dalam kelas, ada salah satu murid yang datang terlambat. Nah, di situ kita menanyakan pastikan kamu dari mana? Datang dari mana kamu? Nah, nakul fil Arabiyah min aina jita. Min aina Min jita. Aina Jita. Nah,
Bisa menjawabnya itu jitu minal hammam, saya datang dari kamar mandi. Jitu minal maktab, saya datang dari kantor. Itu. Dari konotasi atau makna dari min aina ji'ta di sini ada dua. Yang pertama memang menanyakan daerah asal, atau menanyakan barusan dari mana gitu. Datang dari mana? Dari pasar, dari rumah, atau dari kamar, atau dari kamar mandi, dan lain sebagainya. Seperti itu min aina ji'ta. Kemudian yang ketiga di sini adalah aina taskun. Aina taskun. Aina taskun. Itu maknanya adalah yang ketiga ini, di mana kamu tinggal? Ini menanyakan domisili. Aina taskun, aina taskun untuk laki-laki. Kalau ini untuk laki-laki, aina taskun, di mana kamu tinggal untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan bagaimana? Aina taskunina. Jadi yang bawah ini untuk perempuan. Aina taskunina, di mana kamu tinggal gitu. Jawabnya bagaimana? Jawabnya askunu fi. Jadi untuk jawabnya nih maupun laki-laki maupun perempuan sama saja. Askunu fi hakata. Mafhum ya? Bisa dipahami ya di sini. Iya Kemudian Ustadz, yang ya. Ya, saya berbeda biasa. untuk apa menanyakan domisili ini berarti bisa disebutkan daerahnya lebih spesifik. Bisa desanya atau bisa kotanya. Karena kan asal sama domisili sekarang itu kan beda terkadang. Masalah anak asal aina taskun ya aina habibi. Hal habibi ma'ana? Eh, ya Ustaz masih Makasih. belum paham Ustaz. Aina taskun ternyata itu ketika saya bertanya, aina taskun berarti di mana kamu tinggal? Di mana Anda tinggal? Nah, cara jawabnya bagaimana? Cara jawabnya yang ini yang di blok. Askunu fi, saya tinggal di. Oh, Nah, itu. Askunu fi Bandung Ustaz. Ayo, askunu fi Bandung itu mungkas. Min aina anta? Min aina anta ya akhina Ahmad Habibi? Karena min Sumatera apa ya? Nah, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan aku fil Arabia Janubiyah. Sumatera Janubi. al-Janubiyah. Ana min Sumatera. Sumatera al-Janubiyah. Hakat. Ah, Baik. Mumtaz, mumtaz. Jadi ini mungkin aku yang ingin memberikan saran kepada teman-teman. Eh, Cara kita belajar bahasa itu adalah dengan berani. Jadi kita itu nggak perlu modal pintar atau banyak ilmu atau apa enggak. Tapi yang penting kita berani dulu. Salah bagaimana? Salah kita benarkan bersama-sama gitu ya. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir. Kalaupun nggak bisa atau minder sama teman-teman sudah bisa, misal itu nggak usah teman-teman yang masih baru-baru belajar pertama kali nggak usah terlalu minder. Kita belajarnya perlahan-perlahan ya. Karena memang basic satu ini diramu dan disusun untuk teman-teman yang memang benar-benar baru belajar. Adapun yang dulu pernah belajar ya nggak apa-apa, kita mengulang lagi biar lebih paham gitu ya. Kita sama-sama belajar. Aku ya juga belajar, teman-teman juga belajar di sini. Taib. Min hadhil faqrah hal mafhum, mafhum dan paham gitu ya. Fahimtum. Jawabnya kalau Naam. paham, fahimna. Fahimna. Taib. من هذه الفقرة فيمكن نستطيع أن نعرف هذه هي الأمور التعارف. Ini bukan aspek-aspek dalam perkenalan. Meliputi dari aspek tarhib, sapaan, kemudian berkenalan dengan nama, al-ahwal itu bertanya keadaan, sakan itu bertanya tempat tinggal. Minimal ketika kita itu perkenalan diri itu kan ya aspek ini yang kita kita tanyakan atau kita ungkapkan. Nah, baik dari at-tarhib, tarhib itu salam, sapaan. Sapaan itu enggak hanya ahlan wa sahlan, termasuk assalamualaikum, itu juga bagian dari at-tarhib, sapaan gitu. Baik, hadhihi hiya min ta'rifun nafsi. Ini merupakan perkenalan diri sendiri. Diri sendiri. Kan judulnya kita itu istita'u ta'rifun nafsi wa ghairuh dan mengenalkan orang lain. Nah, kita lanjutkan di fakrah yang berikutnya. Fakrah itu adalah bagian ya. Hadil fakrah, hadil fakrah al-hadafu sawa, tujuan kita itu istita'u ta'rifun nafsi wa ghairuh. Nah, ta'riful ghair mengenalkan orang lain. Ghair di sini itu maksudnya adalah orang lain. Nah, tadi kita sudah mengenalkan diri kita sendiri, sedangkan sekarang kita mencoba untuk mengenalkan orang lain. Semisal nih, konteksnya kalau dalam hal ini itu bisa diterapkan dalam mengenalkan ya mengenalkan pada orang lain. Nah, di sini ada kalimat arifni man huwa.
Arifni man huwa. Arifni itu artinya itu kenalkanlah kepadaku. Nah, jadi kalau ada Arifin. tambahan ni di sini ya. Jadi kalimat aslinya itu berupa seperti ini. Arif. Arif itu adalah kenalkan, kenalkanlah, kenalkanlah. Kemudian ada tambahan ni di sini. Arifni kepadaku. Jadi kalau ada tambahan ni itu artinya itu Kenalkan kepadaku. kepadaku Arif nih. siapa dia. Kenalkan kepadaku man huwa. Man huwa. Man itu siapa? Man itu siapa? Huwa itu dia laki-laki. Arifni man huwa. Kalau yang bawah, arifni man hiya. Hiya itu dia tapi perempuan. Ya. Jadi bisa teman-teman pahami di sini. Huwa itu untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Nah, di sini aku sudah memudahkan teman-teman dengan memberikan warna. Jadi untuk coklat itu untuk domir laki-laki, untuk yang ungu di sini untuk perempuan. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Arifni man huwa, kenalkanlah kepadaku. Man huwa, siapa dia? Nah, misal konteksnya ketika dalam kumpul keluarga, kita bawa keluarga kita. Kita bisa mengatakan Arifni man huwa, kenalkan kepadaku siapa dia. Nah, hadza akhi ismuhu, ini ini akhi, saudara laki-lakiku. Akhi itu saudara laki-lakiku. Ismuhu, Namanya ismu namanya. Jadi kalau untuk laki-laki kita menggunakan domir hu, kata ganti hu. Dia laki-laki. Ismu namanya nya. Nah, itu ismuhu. Tapi kalau perempuan kita menggunakan hadihi ukhti. Ukhti, saudara perempuanku. Ismuha. Ismuha. Jadi untuk perempuan ismuha. Ha. Makanya kalau kita itu berdoa gitu. Misal kita berdoa ketika sholat jenazah atau kita berdoa setelah sholat. Kita ingin mendoakan orang lain. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan diganti dengan domir ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Nah, seperti itu. Sama dalam konteksnya ini. Ha. Jadi dari sini kita belajar. Oh, ternyata untuk perempuan itu kita menggunakan kata ganti ha. Untuk laki-laki menggunakan kata ganti hu. Ya, ini jangan sampai kebalik. Kalau hu laki-laki, kalau ha itu perempuan. Konteksnya ketika dalam doa diterapkan. Hu ha. Nah, seperti itu. Ada sodiki, sodik itu artinya teman, kawan, gitu ya. Sodik. Ada sodiki ismuhu. Ini teman laki-lakiku namanya, ismuhu namanya. Atau kalau perempuan, hadi sodikoti ismuha. Ini teman perempuanku namanya, ismuha. Ha? Evi, misal. Ismuhu bakti, misal kayak gitu. Ini untuk memperkenalkan. Nah, sekarang kita tersisa waktu 15 menit lagi. Nah, kita lanjutkan. Mungkin kalau untuk mengenalkan orang lain ini fungsinya tidak terlalu muhim. Yang penting kita bisa mendengar. Jadi teman-teman di sini ketika belajar bersama aku ya, itu aku ya tidak mematok teman-teman harus bisa, harus harus apa namanya? Harus excellent gitu, harus perfect gitu enggak. Tapi teman-teman di sini teman-teman bisa belajar, teman-teman pernah mendengar, mengenal, itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita belajar ilmu itu tidak serta-merta mengandalkan daya, kemampuan, kecerdasan kita, otak kita. Nah, teman-teman di sini kan sudah terpaut, ada yang sudah banyak pekerjaan, banyak kesibukan. Artinya fokus kita sudah apa? Pencar gitu. Artinya di sini kita belajar di sini berharap bahwasanya Allah itu memberikan futuh kepada kita, setidaknya kita itu pernah mengetahui. Jadi ketika kita itu nanti doa semisal kita semisal doa bingung, ini bacanya untuk kita ingin tujukan kepada bapak saya, pada seorang bapak. Ini pakai hu apa ha ya? Apa Allahumma firlahu apa Allahumma firlaha, nah gitu. Itu ketika kita itu mungkin sekarang kita mungkin ada yang nggak paham, tapi nggak apa-apa yang nggak paham. Semoga di suatu saat pasti akan. Yang penting kita pernah tahu terlebih dahulu, gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah yang terpenting dalam kita pembelajaran bahasa, yakni at-tatbiq.
Mahi at-tatbik, mahu at-tatbik, apa itu tatbik? At-tatbik adalah praktek atau ya praktek. At-tatbik itu praktek. Artinya kita mencoba untuk melafatkannya, mencoba. Nah, di sini dalam praktek di sini aku sudah memberikan skrip atau naskah yang bisa teman-teman gunakan untuk eh, latihan. Nah, jadi nanti eh, tugasnya teman-teman, aku ya berikan tugas. Nah, di sini kan nanti setelah pembelajaran ini akan aku ya berikan tugas, bukan tugas sih sebetulnya ini, merupakan perkenalan. Jadi kita kan di grup itu kita nggak saling kenal ya, siapa dari mana, kemudian mereka tuh siapa saja. Nah, tapi di sini kita mencoba untuk apa ya? Kita mencoba untuk ya berusaha mengenalkan diri. Jadi nanti konteksnya kita berkenalan di grup, silahkan nanti kita kenalan di grup. Minal awal, di sini ada teksnya. Nah, atau teman-teman misal mengembangkan teks ini, ya nggak apa-apa. Nah, ini nanti contohnya, aku ya berikan contoh. Masalan, contohnya. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismil kamil, sini ada titik-titik, silakan diisi dengan namanya sesuai. Ismil kamil, Ihwan Rotama Bela Indra Sandi. Wa ismu nidai, Ihwan au aku ya Ihwan. Ana min Banyuwangi. Sakantu fi Malang. Nah, hiwayati, hiwayah itu itu hobi ya, hobi. Ini nggak usah diisi juga, nggak usah disampaikan juga nggak apa-apa. Hiwayati, hobi saya. Hiwayati kita batu syair. Hobi saya menulis puisi. Nah, ini kutu hiwayah itu silahkan diisi atau silahkan nggak diisi juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya nanti teman-teman silahkan di VN-kan di grup saja. Di VN-kan di grup, mencoba untuk perkenalan diri. Harus berani. Baca aja nih. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ismahuli an warifa nafsi. Ismil kamil. Ihwan Rotama bila Indriasani wa ismu nidai Ihwan ana min Banyuwangi sakantu fi Malang hiwayati kitabatu syi'ri wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughata al-arabiyyah li fahmi ma'anil Qur'ani wal hadis. Nah, mungkin artinya kalau aku yang artikan seperti ini. Assalamualaikum, ya assalamualaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban, ya selamat datang gitu ya. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismahuli artinya perkenankanlah kepadaku. Ismahuli perkenankanlah kepadaku an untuk u'arifa nafsi memperkenalkan diriku, memperkenalkan diri. Ismahuli an u'arifa nafsi, perkenalkanlah kepadaku untuk memperkenalkan diriku. Ismil kamil, nama lengkapku. Ismil kamil, nama lengkapku. Wa ismu nidai, dan nama panggilanku. Wa ismu nidai, nama panggilanku siapa? Anamin, saya dari. Boleh menggunakan anamin atau jitu min, sama saja. Anamin Banyuwangi atau jitu min Banyuwangi. Pilih salah satu. Teman-teman nyaman pakai anamin atau jitu min. Nah, gitu. Anamin Banyuwangi itu anamin Bandung, anamin Surabaya, anamin Jakarta. Misal, gitu ya. Sakantu ini domisilinya. Sakantu fi Bogor, Sakantu fi Bandung, Sakantu fi Madura, Sakantu fi Medan, semisal kayak gitu. Nah, itu. Kemudian hiwayati, hiwayani opsional. Jadi teman-teman bisa menyebutkan, bisa tidak gitu. Hiwayati kita batu syair atau hiwayati qiraatul Qur'ani, hiwayati qiraatul kutubi, membaca Quran, membaca Quran, semisal membaca membaca buku gitu. Hiwayat ini opsional. Yang penting nama dan daerah seperti itu ya. Wal an ana uhibbu an ata'allama al-lughata al-arabiyyata, dan sekarang wal an, dan sekarang ana uhibbu, saya suka, wal an ana uhibbu, dan sekarang al an itu sekarang, ana saya, uhibbu saya suka, an ata'allama al-lugha, ata'allama belajar, an ata'allama al-lughata al-arabiyyata, belajar bahasa Arab, al-lughata bahasa al-arabiyah, bahasa Arab, lifahmi untuk memahami, lifahmi untuk memahami, ma'anil Quran wal hadis, ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran, ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran, wal hadis, dan hadis. Hadis itu ya hadis, hadis Nabi gitu. Wal hadis, ma'anil Quran.
hadis. Difahmi untuk memahami makna-makna ma'anil Quran wal hadis, makna-makna Al-Quran dan hadis. Nah, jadi tugas teman-teman setelah langsung saja biar nggak lupa nanti. Nah, langsung dicoba praktek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wasallam pakai voice note gitu ya. Biar kita saling mengenal di grup WhatsApp. Oh, ini dari Madura, oh ini dari Sumatera, oh ini dari Sulawesi, oh ini dari Kalimantan. Semisal gitu kan kita jadi saling mengenal gitu. Siapa tahu-tahu nanti siapa tahu ada tetangganya, ada keluarganya, ada kerabatnya gitu kan. Kalau di grup kan kita nggak tahu ya apa siapa dari mana seperti itu. Jadi kita mencoba untuk mengenalkan diri kita. Siapa tahu ini menjadi relasi teman-teman punya bisnis bisa sharing-sharing bisnisnya ketika sudah tahu oh ini pekerjaannya. Nah, itu bisnis misal gitu ya. Jadi belajar kita itu nggak sebatas belajar, kita juga belajar di sini. Tujuan kita belajar ya, yang pertama adalah untuk ini difahmi ma'anil Quran wal hadis, untuk berusaha memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Melalui apa? Melalui istilah-istilah yang kita pelajari. Jadi di Islamku ini kita belajar bahasa Arabnya khususnya di basic 1 dan di program basic. Basic itu ada 3 level, ada basic 1, 2, 3. Nah, itu di situ kita akan belajar tentang dasar-dasar dan istilah-istilah yang berkaitan dengan bahasa Arab, baik itu dalam bab ibadah, baik itu dalam bab keseharian, itu kita includekan semuanya agar apa? Esensi kita belajar bahasa Arab ini yang pertama kali ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Baik. Fayumkin min huna hal hunaka su'al baqiya lana sama sab'u daqaik. Di sini kita tersisa waktu 7 menit. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Oke. Ada Ustaz. Di sini mungkin nanti aku akan Untuk beri. mengisi ini Hah? untuk mengisi ini kapan? Maksudnya bagaimana? Untuk mengisi soal atau praktek-praktek ini kapan Ustaz? Nah, untuk prakteknya setelah ini langsung saja di VN dulu. Karena kita kalau percakapan satu persatu di Zoom ini tidak memungkinkan, kurang memungkinkan. Jadi kita bisa melanjutkannya di grup WhatsApp. Jadi misal teman-teman ingin praktek pribadi gitu, ingin percakapan bahasa Arab dengan aku ya sendiri juga nggak apa-apa gitu. Aku ya akan merespon. Tapi kalau semisal aku ya tidak merespon atau belum merespon, silakan di up lagi saja. Maksudnya di follow up. Follow up itu di chat ulang gitu. Karena aku ya juga terkadang mungkin belum kebaca atau karena kegiatan yang lain sehingga belum merespon itu. Kalau semisal aku ya belum merespon atau menjawab, silakan teman-teman chat ulang lagi aja. Kalau teman-teman pengen apa chat pribadi, konsultasi atau apa gitu boleh bertanya-tanya tentang bahasa Arab, seputar bahasa Arab. Semisal aku ya bisa mencoba menjawab ya aku ya bantu, semisal aku ya belum bisa menjawab ya aku ya coba bertanya kepada yang lebih mahir terlebih dahulu, baik itu guru aku ya atau teman-teman dari aku ya sendiri, itu nanti akan kita sharing bersama seperti itu. Dan untuk praktek ini nanti akan aku ya berikan contoh di grup ya. Jadi VN, secara VN saja karena kita eh, lebih mengedepankan kalam kita dulu dari pelafalan terlebih dahulu. Pelafalan ini untuk apa? Untuk pembiasaan kita. Ketika mungkin kita belajar atau ngajinya di sini kurang lancar atau apa ya nggak apa-apa, kita belajar bertahap gitu, pelan perlahan. Jadi setelah ini akan aku ya berikan contohnya dari aku sendiri. Nanti Baik. kirim di grup WA Ustaz. Ya, nanti akan aku ya kirimkan di grup WA. Baik, ini ada pertanyaan. Gimana mencari arti kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia? Baik, aku yang sangat merekomendasikan sekali pada teman-teman di sini untuk memiliki kamus ya. Meskipun kita itu sejatinya bukan pembelajar bahasa Arab atau bukan seorang yang menekuni bahasa Arab, tapi untuk pengayaan atau latihan kita sendiri secara mandiri. Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama adalah eh, menggunakan kamus cetak. Kalau kamus cetak itu aku yang menyarankan ada dua kamus yang sering aku ya gunakan. Yang pertama adalah kamus Al-Munawir, itu yang tebal ya. Ada versi bahasa Arab Indonesia dan Indonesia Arab. Kemudian yang kedua ada kamus Mahmud Yunus. Kalau aku ya lebih suka kamus Mahmud Yunus
lebih tipis tapi lebih banyak kosakata yang bisa kita pelajari di situ. Nah, untuk penggunaan kamus cetak. Adapun kalau kamus online itu juga bisa. Aku yang menyarankan sekali untuk menggunakan kamus Al-Ma'ani. Jadi kalau teman-teman bisa download download di Play Store itu ada Al-Ma'ani atau kamus Arab Indonesia yang gambarnya warna biru. Namanya Kamus Arab Indonesia. Nah, Kamus Arab Indonesia itu sudah lengkap di situ. Kamus Arab Indonesia itu ada beberapa kamus. Bukan ada beberapa kamus, ada beberapa kamus di dalamnya. Jadi satu aplikasi ada beberapa kamus di dalamnya. Dan aku ya suka menggunakan kamus ini. Selain kamus Al seperti itu. Itu bisa di-download di device HP kita masing-masing. Atau kalau kita itu nggak pengen download aplikasi, kita bisa menggunakan web, yaitu web Almaan itu. Kalau semisal menggunakan kamus Google Translate gitu, semisal ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam konteks jumlah kosakata yang banyak, itu tidak aku ya sarankan. Karena ada beberapa kosakata istilah yang berbeda. Tapi untuk pengembangan, semisal teman-teman pengen chat dengan aku ya, tapi nggak tahu bahasa Arabnya itu bagaimana. Coba dulu pakai Google Translate. Nah gitu nggak apa-apa. Aku ya juga tahu. Oh ini Google Translate ini bukan bukan ini terjemahan sendiri itu juga bisa. Ya. Nah baik, mungkin ada pertanyaan lain. Ya, maaf tadi untuk Ya. menjawab yang yang Sumatera Selatan tadi itu Ya. bahasa Arabnya apa ya? Sumatera Selatan. Baik. Kalau selatan, akul fil Arabia janub. Tapi kalau semisal Sumatera Selatan, Sumatera Al-Janubiyah. Sumatera. Al-Janubiyah. Kalau Jawa Barat berarti Gorbun. Gorbun. Tapi kalau kita sebutkan Jawa Al-Gharbiyah. Jawa Al-Gharbiyah. Kalau Jawa Tengah bagaimana? Jawa Tengah, Jawa Jawa Wasatiyah. Kalau Jawa Timur, Jawa Syarqiyah. Jawa Syarqiyah. Mungkin kalau untuk arah mata angin nanti akan aku ya kirimkan bahasa Arabnya ya. Mungkin biar teman-teman bisa itu Sumatera Selatan apa ya bahasa Arabnya. Oke. Sumatera tambah Selatan kul fil Arabi Janubiyah. Sumatera Barat ya Gorbiyah gitu. Kalau utara berarti Syamaliyah. Nanti akan aku juga kirimkan untuk itu ya arah mata angin. Sebenarnya kita akan mempelajari arah mata angin itu di basic 2. Tapi karena teman-teman ini membutuhkan, jadi aku akan berikan untuk mufradat di arah mata angin. Baik, ini untuk tatbiknya ya. Setelah ini akan aku ya berikan contohnya di grup atau sekarang saja guys biar nggak lupa. Di sini aku contohkan. Apa tadi makna ismahu Ustaz? Ismahu li an u'arrifa nafsi. Ismahu itu artinya perkenankan kepadaku, perkenankan. Jadi bahasa Arab itu juga punya tata keramanya bahasa Arab itu. Sama kayak di bahasa Indonesia itu kayak permisi, mohon maaf, nah gitu. Dalam bahasa Arab kita sering menggunakan istilah ismahu, ismahuli gitu. Perkenankan kepadaku. Ismahuli perkenankan kepadaku an u'arifa nafsi. Untuk memperkenalkan diriku. Nah, mungkin aku ya VN kan dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum. Kaifa halukum ayyuhal ahibba. Ismahuli an u'arifa nafsi. Ismil kamil Ikhwan Ratama Bella Indra Sandi. Wa ismu nidai. Aku ya Ikhwan. Ana min Banyuwangi. Au jitu min Banyuwangi. Sakantu fi Malang. Hiwayati كتابة الشعر والآن أنا أحب أن أتعلم اللغة العربية لفهم معاني القرآن والحديث. Syukran. Ya itu aku ya berikan contoh sudah di grup, silakan dicontoh ya. Baik. Huna, hal hunaka soal? Apakah ada pertanyaan di sini? Dan di sini aku ya sudah menyertakan
ada mufradat di sini atau kosakata yang bisa teman-teman semisal tadi kelewatan itu artinya apa, itu artinya apa. Nah, di sini sudah aku ya sertakan. Semisal tidak mencakup atau ada yang belum dicantumkan, nah mungkin bisa disilakan ditanyakan di grup. Seperti itu. Kita lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp. Dan setelah ini akan aku ya juga kirimkan al-imatah. Al-imatah yakni kuis. Dia akan kirimkan kuis juga setelah ini. Nah, bisa teman-teman untuk mencoba. Jadi kuis ini sebagai tadi selama satu belajar satu udah paham sejauh apa. Nah, itu. Kuis ini fungsinya untuk mengetahui saya sudah sejauh apa pemahaman saya dalam belajar bahasa Arab. Nah, kuisnya akan aku ya kirimkan setelah ini. Ntar aku ya akan kirimkan untuk kuisnya. Baik, Ustadz, Afwan, ini ada ya. PDF. Sudah aku ya kirimkan PDF-nya. Jadi silakan di-scroll lagi di grup ya. Sudah aku ya sertakan semuanya PDF-nya. Kemudian untuk rekamannya nanti akan aku ya kirimkan menyusul karena rekamannya menunggu proses upload juga. Jadi untuk rekamannya silakan semisal nanti malam atau besok pagi belum aku ya kirimkan, ya insya Allah nanti malam udah aku ya kirimkan ya untuk rekamannya. Semisal belum belum aku ya kirimkan, ya insya Allah silakan di up lagi, follow up itu diingatkan. Mungkin aku ya lupa atau bagaimana gitu ya. Sudah. Kita lanjutkan diskusi kita di grup. Mungkin untuk pertemuan sore hari ini kita cukupkan pada sesi ini. Kita lanjut lagi di hari Kamis. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada jam yang sama. Semoga senantiasa Allah berikan kita kesehatan dan keistiqomahan dalam belajar. Insya Allah kita akan mempelajari perlahan demi perlahan bahasa surga, bahasanya ahli surga, bahasanya Al-Quran. Dan kita nanti akan pautkan ke dalam dunia atau ke dalam keadaan kita sehari-hari. Sehingga kita itu belajar bahasa Arab itu bisa tahu, oh ya ternyata bahasa Arab itu seru ya gitu ya. طيب فيمكن هذا مني إذا هناك الأخطاء الكثيرة أقول عفوا وإذا هناك المزيد فهي من الله تعالى. طيب هيا نختتم لقاءنا وتعلمنا في هذا المساء بقراءة الحمد لله رب العالمين. هيا نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن اهتمامكم ونرجو التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى Syukran. اللقاء. Hmm, betul, betul. أيها عفوا.